Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evita Muslimah Isnanda Putri. Hari ini saya akan melanjutkan materi keperawatan jiwa yang kedua, yaitu tentang proses asuhan keperawatan jiwa. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya untuk materi ini. Terima kasih. Saya akan flashback terkait dengan apa sih arti dari proses keperawatan. Proses keperawatan adalah suatu metode pemberian asuhan keperawatan pada pasien, baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, yang logis, sistematis, dinamis, dan teratur sesuai definisi menurut Departemen Kesehatan tahun 1994. Menurut Qasyiyah tahun 1991, proses keperawatan merupakan suatu metode pemberian asuhan keperawatan yang sistematis dan rasional. Menurut Rosalinda, bahwa asuhan keperawatan ini harus terorganisir, sistematis, berfokus pada respon yang unik dari suatu individu atau kelompok terhadap masalah kesehatan yang sifatnya aktual dan potensial. Ada arti lain yang mengatakan bahwa proses keperawatan itu sesuatu hal aktivitas kegiatan yang dinamik, berkelanjutan, yang meliputi interaksi antara perawat, klien, dan merupakan proses dari suatu pemecahan masalah. Sehingga proses keperawatan di sini bukan hanya sekedar pendekatan secara sistematis dan terorganisir melalui 6 langkah, yaitu mulai dari pengkajian, diagnosa masalah, keperawatan, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi serta dokumentasi. Namun dalam proses keperawatan di sini juga ada istilah problem solving, yaitu memecahkan masalah pasien baik secara episodik maupun secara linear, sehingga masalah dapat teridentifikasi dengan baik dan tepat dan dirumuskan suatu diagnosa keperawatan sampai dengan pemecahan masalah. Proses keperawatan di sini harus interaktif ya, problem solving process. Jadi harus menyelesaikan suatu masalah, kemudian mencapai tujuan asuhan keperawatan yang sistematis, individual maupun masyarakat. Kemudian menghargai otonomi dan kebebasan pasien secara individu untuk membuat satu keputusan, dan adanya hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien ya atau klien. Nah, di keperawatan jiwa sangat unik. Tadi sudah disebutkan bahwa proses keperawatan salah satunya adalah memberikan asuhan keperawatan pada seorang pasien, di mana seorang pasien dianggap sebagai seorang individu yang sangat unik, ya kan? Nah, di keperawatan jiwa di sini juga lain daripada yang lain. Contoh kasus pasien gangguan jiwa ada halusinasi, ada isolasi sosial, kemudian ada harga diri rendah, ada waham, ada perilaku kekerasan yang unik dibanding dengan masalah-masalah keperawatan lainnya ya. Salah satunya di sini terlihat ada gambaran pasien dengan halusinasi yang sangat unik sekali kalau kalian pernah atau sempat bertemu dengan pasien dengan halusinasi. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut. Terus apa kemudian tujuan dari asuhan keperawatan atau proses keperawatan? Tujuannya adalah memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sekaligus juga menyelesaikan masalah pasien. Nah, memaksimalkan interaksi positif pasien dengan lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan pasien, dan meningkatkan aktualisasi diri pasien, terutama pada pasien dengan masalah jiwa. Di sini sudah dijelaskan dalam slide bahwa proses keperawatan jiwa adalah cara asuhan ya, metodologi pemberian asuhan keperawatan yang dimiliki oleh perawat, yang dilakukan oleh seorang perawat, yang merupakan bentuk ciri kemandirian dari perawat, yang hakikatnya nanti menyelesaikan suatu masalah dengan berbagai tahapan, masih ingat, yaitu mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, intervensi atau perencanaan, implementasi, evaluasi yang saling berkesinambungan dan kontinu. Sehingga dalam pelaksanaannya memang sangat unik kalau kita bicara tentang keperawatan jiwa. Dan di sini masalah pasien tidak dapat dilihat secara langsung. Beda kalau dengan masalah fisik pasien. Kalau masalah fisik misalkan pasien datang dengan kondisi fraktur, kita akan lihat, oh fraktur, misalnya fraktur femur, oh ini
pasien kesulitan bergerak, kemudian kesulitan menggerakkan ekstremitas bawahnya, pasien terlihat nyeri, merintih, kesakitan, terlihat secara langsung. Tetapi kalau masalah dalam keperawatan jiwa ini, masalah pasiennya lebih ke yang tidak bisa dilihat secara langsung saat pasien datang, ya. Memiliki gejala yang berbeda-beda, pasien dengan halusinasi, pasien dengan isolasi sosial, pasien dengan waham, memiliki gejala yang berbeda-beda. Penyebabnya pun sangat bervariasi. Faktor predisposisinya cukup berbeda-beda antar pasien. Nah, di sini juga yang unik bahwa masalah keperawatan jiwa kita akan ketemu klien yang tidak mampu bercerita tentang masalah yang dihadapinya, atau klien menceritakan hal yang berbeda dengan yang dialaminya. Nah, kalau tidak mampu bercerita biasanya terjadi pada pasien HDR. HDR tahu ya, harga diri rendah, kemudian dengan pasien isolasi sosial yang menarik diri. Kalau menceritakan hal yang berbeda dengan yang dialami, contoh biasanya pasien waham, ya. Terus kemudian nanti ada lagi pasien halusinasi. Sehingga perawat jiwa di sini membutuhkan kejelian dalam melaksanakan suatu proses keperawatan. Sangat unik sekali. Nah, proses keperawatan jiwa sama seperti proses keperawatan yang lain, dimulai dari tahapannya, yaitu dimulai dari pengkajian, kemudian membentuk suatu analisa data dari hasil pengkajian, kemudian membentuk pohon masalah. Ya, kalau istilah di keperawatan medical bedah itu pathway atau patofisiologi atau WOC, web of caution. Tapi kalau di keperawatan jiwa dikenal dengan istilah pohon masalah. Kemudian perumusan diagnosa keperawatan, kemudian intervensi yang terdiri dari kriteria hasil dan perencanaan, kemudian ada implementasi tindakan dan evaluasi, serta semua ini harus didokumentasikan. Nah, kita bahas satu persatu karena kita bicara tentang proses keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian. Apa sih pengkajian? Kita selalu ingat ya bahwa kalau kita nanti jadi perawat, kalian jadi perawat, hal yang pertama harus kalian lakukan ketika pasien datang adalah langsung melakukan pengkajian. Ngapain sih? Yaitu mengumpulkan data, menganalisis data yang ditemukan saat pengkajian, dan mulai merumuskan suatu masalah-masalah klien atau masalah yang dihadapi klien. Nah, data di sini ya harus semuanya yang kita kaji, data secara holistik, baik secara biologis, psikologis, sosial maupun spiritual. Nah, pengkajiannya cukup jeli karena apa tadi? Di keperawatan jiwa sangat unik. Apa yang disampaikan belum tentu benar. Kemudian pasien tidak mau bercerita. Itulah makanya bagaimana nanti peran perawat jiwa dalam mendapatkan data yang benar ya dari pasien. Nah, untuk itu melibatkan langsung pasien dalam asuhan keperawatan serta melibatkan keluarga pasien. Itu yang penting ya. Kadang pasien jiwa datang tanpa keluarga, kita tidak tahu seluk-beluknya. Kita harus tahu, kita harus punya cara bagaimana melakukan pengkajiannya. Ada juga yang pasien datang dengan keluarga, kita bisa libatkan keluarga dalam menggali informasi atau data untuk mengetahui apa yang dialami oleh pasien. Tujuan pengkajian mengidentifikasi apa masalah keperawatan klien, metodenya dengan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan pengukuran. Mengidentifikasi data untuk merumuskan masalah keperawatan ya. Nah, kemampuan yang harus dimiliki perawat jiwa, ini yang khusus dimiliki oleh perawat jiwa menurut Stuart and Sandon tahun 95, bahwa harus memiliki self awareness ya, kesadaran bahwa memang menjadi seorang perawat jiwa ini harus bisa memahami masalah yang terjadi pada pasien, sehingga harus punya cara bagaimana melakukan atau mengkaji pasien ya. Kemudian mengobservasi dengan cara akurat, berkomunikasi harus dengan terapeutik ya. Kemudian berespons secara efektif. Ini kemampuan yang harus dimiliki oleh perawat jiwa. Kunci utama sebenarnya adalah terbinanya hubungan saling percaya. Kalau klien sudah percaya dengan perawat, saya rasa nanti perawat akan bisa mendapatkan data yang benar, kemudian bisa melakukan implementasi secara tepat pada pasien ya. Sehingga kita harus melibatkan pasien atau klien di dalam melakukan asuhan keperawatan.
Apa yang dikaji kalau di keperawatan jiwa? Ada 11 poin yang harus dikaji, banyak sekali ya, mulai dari identitas klien, keluhan utama atau alasan masuk, faktor predisposisi yang menyebabkan dia dalam kondisi seperti itu, kemudian aspek fisik biologisnya, aspek psikososial, status mental, kebutuhan pasien persiapan pulang, mekanisme coping, masalah psikososial dan lingkungan, pengetahuan, serta aspek medis. Kalau dilihat di sini, kenapa ya kok banyak sekali status mental, psikososial yang harus dikaji? Ya karena kita bahasnya adalah pasien ini dalam kondisi masalah keperawatan jiwa, sehingga lebih ke mentalnya, perilaku itu yang harus kita observasi. Nah, secara umum data pengkajian ada objektif dan subjektif ya. Kalian sudah pasti tahu bahwa objektif itu data yang didapatkan melalui observasi atau pemeriksaan yang secara langsung oleh perawat, misalnya pemeriksaan fisik, ya kan. Kalau data subjektif ya berarti data yang disampaikan secara lisan oleh pasien dan atau keluarga sebagai hasil dari wawancara perawat. Misalnya tadi si pasien tidak mau berbicara tapi ada keluarga, kita bisa mengambil data secara subjektif dari keluarga. Dan ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah bila data tersebut didapat langsung oleh perawat. Tapi kalau data sekunder didapat dari hasil pengkajian perawat yang lain atau catatan tim kesehatan lain seperti rekam medis. Itu berarti kita mengambil data secara sekunder. Oke. Kemudian setelah dikaji kita lakukan analisis data. Setelah data terkumpul terdokumentasi dalam format pengkajian, kita lakukan analisis data untuk mencari kesimpulan ataukah mencari apakah masalah terjadi pada pasien atau tidak ya. Apakah pasien perlu pemeliharaan kesehatan ataukah perlu peningkatan kesehatan untuk mengantisipasi masalah. Sehingga ada masalah yang merupakan masalah resiko, ada masalah yang berupa aktual. Resiko berarti ada faktor resikonya. Kalau aktual berarti ada data pendukung atau penunjangnya. Sehingga nanti dari analisa data kita akan dapat suatu masalah keperawatan yang nanti akan dihubungkan dari semua masalah-masalah keperawatan yang muncul pada pasien tersebut. Kita bikin suatu pohon masalah untuk menentukan mana core problemnya atau masalah utama yang sedang dialami pasien dan bisa kita sebagai perawat untuk kita selesaikan. Apa itu pohon masalah? Pohon masalah adalah urutan peristiwa yang menggambarkan urutan kejadian masalah pada pasien sehingga mencerminkan psikodinamika terjadinya gangguan jiwa. Terdiri dari masalah utama atau core problem, penyebab atau kausa, akibat atau efek. Ya. Jadi kalau core problem atau masalah utama adalah biasanya didapatkan dari alasan masuk atau keluhan utama saat pengkajian. Kalau penyebab biasanya didapatkan data dari penyebab kenapa masalah itu muncul ya. Kemudian kalau akibat atau efek berarti di sini adalah akibat dari masalah utama ya, apa yang dimunculkan dari masalah utama. Nah, dari ini kemudian disusun. Susunannya yaitu berhubungan dengan sebab akibat, kemudian kita tetapkan CP atau core problem, efek, menyebab, akibat atau kausa, dan disusun dengan tanda anak panah. Kalau biasanya pathway atau patofisiologi atau WOC itu dari atas ke bawah, dari mulai etiologi, kemudian patofisiologi perjalanan penyakit sampai muncul tanda gejala sampai muncul masalah keperawatan disusun dari atas ke bawah. Kalau pohon masalah ini sebaliknya, yaitu disusun dari bawah ke atas, mulai dari kausa sampai muncul core problem sampai muncul efek. Contohnya seperti ini ya. Contohnya pasien diawali dengan faktor predisposisi pernah mengalami penolakan, duka disfungsional atau kehilangan. Kemudian coping individu pasien tidak efektif, misalnya dengan melarikan diri, dengan minum obat-obatan atau minum minuman keras, alkoholisme, kemudian lari dari rumah. Nah, itu coping individu tidak efektif. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan konsep diri, harga diri rendah,
dari HDR ini akan muncul isolasi sosial menarik diri sebagai kausa penyebab, kemudian muncul halusinasi yaitu perubahan persepsi sensori halusinasi sebagai masalah utama atau core problem. Kemudian dengan efek si pasien dari halusinasinya ini, kemudian dia mencoba memukul-mukul kepala di tembok atau mencoba memukul orang lain yang ada di sekitarnya, sehingga dikatakan efeknya adalah resiko tinggi mencederai diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Nah, inilah contoh dari pohon masalah. Ini juga contoh dari pohon masalah kedua. Ini dari contoh pohon masalah yang ketiga. Nah, dari mana Bu kita kok tahu kita bisa nyusun pohon masalah? Jadi pohon masalah ini kita bisa susun asal data pengkajian kita lengkap, ya. Karena di pengkajian jiwa per item tadi ada 12 atau sekian belas item tadi pengkajian itu akan memunculkan masalah keperawatan masing-masing, di mana masalah keperawatan itu kemudian kita masukkan ke daftar masalah keperawatan, kita bikin pohon masalah seperti ini, baru kita akan tentukan prioritas masalah atau kita bisa tentukan core problem untuk bekal kita menyusun diagnosa keperawatan, ya. Oke, itu terkait dengan pengkajian. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan kita sudah tahu ya, isinya adalah definisinya adalah penilaian klinis respon aktual atau potensial dari klien terhadap masalah kesehatan. Nah, rumusan diagnosa ada dua tipe ya, menggunakan typology single diagnosis atau typology double diagnosis. Nah, yang sering pada pada keperawatan jiwa ini menggunakan single diagnosis, ya, yaitu rumusan diagnosis dengan menggunakan etiologi saja. Nah, contohnya seperti ini. Kalau untuk single diagnosis, masalah atau diagnosa keperawatannya berbunyi perubahan sensori persepsi halusinasi, atau misalkan isolasi sosial menarik diri, atau gangguan konsep diri harga diri rendah kronis, sehingga tidak ada berhubungan dengan ditandai dengan. Ini namanya adalah single diagnosis, dan ini yang dipakai untuk pasien untuk asuhan keperawatan jiwa. Kalau yang biasa di medical bedah, maternity, itu kan kita pakai double diagnosis, yaitu gabungan dua masalah keperawatan, ada problem dan etiologi, serta adanya sign or symptom, ya, yang dihubungkan dengan berhubungan dengan. Sama diawali dengan pohon masalah atau pathway tadi ya. Oke. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan double diagnosis, contohnya seperti ini, resiko mencederai diri sendiri atau efek berhubungan dengan core problem, yaitu halusinasi pendengaran, atau core problem berhubungan dengan kausa, atau kausa berhubungan dengan kausa di bawahnya. Seperti itu, contoh dari double diagnosis. Oke. Dasar dari menentukan diagnosa yang pasti adalah data pengkajian. Jangan sampai ada data-data palsu atau data-data yang tidak sinkron antara pengkajian dengan analisa data yang kalian gunakan untuk membentuk diagnosa. Oke, berikutnya ke intervensi keperawatan. Ada 4 komponen dalam intervensi keperawatan, yaitu adanya tujuan umum yang sumbernya adalah untuk menyelesaikan problem, kemudian ada tujuan khusus yang untuk menyelesaikan etiologi atau penyebab, ada kemudian rencana tindakan keperawatan atau intervensi, dan ada rasional. Jadi 4 ini yang harus kita buat kalau membentuk intervensi keperawatan, yaitu serangkaian tindakan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai setiap tujuan khusus, ya. Dalam melakukan rencana atau intervensi ini harus memiliki kriteria hasil, jadi tahu hasil apa yang diharapkan, ya. Oke. Berdasarkan survei masalah yang dilakukan di beberapa rumah sakit jiwa, memang ditemukan ada 10 masalah keperawatan utama pasien yang dirawat kebanyakan, yaitu pertama yaitu resiko PK. PK itu perilaku kekerasan ya. Kemudian halusinasi atau gangguan sensori persepsi halusinasi. Ada ISOS, isolasi sosial menarik diri. Ada gangguan proses pikir yaitu waham. Resiko bunuh diri, defisit perawatan diri atau DPD, HDR, ansietas, kehilangan, dan gangguan konsep diri. Ini adalah 10 masalah keperawatan yang sering terjadi pada pasien dengan ketika masuk ke rumah sakit jiwa. Nah,
balik lagi ke tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu rumusan kemampuan kliennya harus dicapai dengan kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif dari klien. Ya, tadi tujuan umum menyelesaikan problem, tujuan khusus menyelesaikan teologi, kriteria evaluasi atau kriteria hasil di sini harus SMART. Ya, apa itu? Specific, measurable, achievable, rational, dan time. Ya, oke. Ini tadi spesifik, yaitu mengandung satu jenis perubahan perilaku. Measurable dapat diukur, achievable dapat dicapai, realistik atau rasional yang nyata, benar-benar ya. Jadi misalkan si pasien mengalami masalah halusinasi, jangan sampai intervensinya ke ISOS, beda ya, harus disesuaikan dengan diagnosa keperawatannya. Kemudian time ya, harus tahu batasan waktu pencapaian, sehingga biasanya tujuan itu diawali dengan klien dapat titik-titik, klien mampu titik-titik, atau selama perawatan 2 kali kunjungan atau 2 kali interaksi klien mampu. Nah, itu contoh dari tujuan dalam intervensi keperawatan. Ini tadi ya. Oke, kemudian berikutnya tindakan keperawatan atau implementasi keperawatan. Terdiri dari ada tindakan konseling, psikoterapi, pendidikan kesehatan, kemudian perawatan mandiri ya, perawat, kemudian ada terapi modalitas, kemudian ada perawatan keberlanjutan dan tindakan kolaborasi. Contoh kalau kita kenal yang istilah DTEK ya, ada diagnostik, edukasi, terapeutik, kolaborasi. Nah, ini sama ya. Oke. Rasional yaitu harus rasional ya, sesuai dengan apa yang sebenarnya nyata dan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Ini tadi bagaimana implementasinya kalau pada pasien dengan gangguan jiwa. Yang penting adalah kita harus buat kontrak pada pasien terlebih dahulu. Kita harus jelaskan apa yang akan kita kerjakan, kita sampaikan apa yang harus klien lakukan ya saat kita lakukan implementasi, kemudian melaksanakan asuhan keperawatan sesuai yang direncanakan dan dokumentasi apa yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan pada pasien. Ada 2 macam, yaitu evaluasi proses atau formatif dan evaluasi hasil atau sumatif. Nah, pendekatan evaluasi kita bisa gunakan dengan pendekatan SWOT, yaitu subjektif, objektif, assessment, dan planning. Subjektif itu apa? Kalau di jiwa yaitu respons subjektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Kalau kita melaksanakan tindakan SP misalkan, berarti kita harus tahu respon subjektif pasien, seperti jawaban-jawaban pasien yang disampaikan saat kita lakukan SP. SP itu strategi pelaksanaan ya. Oke, kemudian objektif ya, respon objektifnya klien, misalkan kotak matanya bagaimana saat dilakukan SP, kemudian interaksi selama tindakan, selama terapi, terus ada mungkin tanda-tanda vital juga bisa, kemudian perubahan perilaku saat interaksi itu masuk di objektif. Kemudian A, analisis atau analisa, yaitu analisa terhadap data objektif subjektif untuk menyimpulkan apakah masalah masih tetap ada ataukah muncul masalah baru atau ada kontradiksi masalah yang ada ya, sebaliknya, terjadi sebaliknya. Kalau P yaitu planning, kita masukkan tindak lanjut ya, tindak lanjut dari hasil analisis respon pasien dari hasil subjektif dan objektif dalam SWOT. Di rencana tindak lanjut ini kita bisa lakukan apakah rencana yang sudah ada dilanjutkan ataukah rencana yang sudah ada dimodifikasi, kemudian apakah dibatalkan karena mungkin muncul masalah baru atau bertolak belakang dengan masalah yang ada, ataukah rencana selesai ya karena tujuannya sudah tercapai dan perlu mempertahankan keadaan baru. Nah, itu terkait dengan proses keperawatan proses keperawatan pada keperawatan jiwa. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas tentang pengkajian dari keperawatan jiwa ya, item pengkajian dari itu atau format pengkajian keperawatan jiwa dalam pertemuan atau dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, terima kasih.
Sampai jumpa lagi. Dadah.